Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi dengan kami anak-anak. Selamat pagi. Nah, dengan Bu Dina dan dengan Bu Kokom juga ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kita sudah masuk tema baru. Iya, Bu Dina nggak kerasa ya. Tidak terasa. Tetap semangat anak-anak ya, walaupun kita belajar di rumah. Iya, kali ini Bu Dina dengan Bu Kokom akan menyampaikan tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, subtema 1 tentang apa Bu Kokom? Nah, kita tema 6 ini belajar tentang energi dan perubahannya ya, energi dan perubahannya. Jadi kurang lebih 1 bulan ke depan, Bu Dina, kita akan membahas energi itu apa ya, yang terkait dengan energinya itu apa saja ya. Kalau kan kemarin di tema 5 kita sudah bahas cuaca. Sekarang kita bahas tentang energi. Nah, di subtema 1 kita bahasannya terkhusus pada sumber energi ya. Nanti Bu Kokom jelaskan dulu ya. Seperti biasa, setiap tema itu ada 4 subtema. Nah, subtema 1 tentang sumber energi. Nanti subtema 2 ada perubahan energi. Subtema 3 energi alternatif. Nah, dan terakhir kita akan membahas tentang penghematan energi. Nah, kita masuk langsung Bu Dina ke subtema 1 tentang sumber energi. Nah, sebelum kita belajar tentang sumber energi, kita perlu tahu Bu Kokom sebenarnya apa itu energi ya? Energi itu apa? Pasti anak-anak itu nggak asing Bu Dina dengan kata energi ya. Harus makan biar punya ada energi. Nah, biasanya kan seperti itu. Biar ada energinya. Energi itu sendiri apa? Itu artinya adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan, kemampuan untuk melakukan suatu usaha, suatu kegiatan. Ya. Berbeda dengan sumber energi ya. Berbeda dengan sumber energi ya. Jadi anak-anak harus membedakan energi dan sumber energi ya. Nanti jenisnya juga akan berbeda. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, untuk kali ini, kesempatan kali ini Bu Dina dan Bu Kokom terus akan membahas tentang sumber energi. Nah, sebelum kita lanjut belajar, bukunya dulu disiapkan ya. Diambil buku tema 6 ya. Langsung kalian buka di halaman 3 ya. Kita buka langsung halaman 3 ya. Nah, anak-anak di situ ada teks bacaan. Ada teks bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Nah, karena perintahnya bacalah, yuk mari kita baca ya Bu Kokom. Baca bersama-sama ya. Oke, kita gantian ya Bu Kokom. Oke, Bu Dina dulu ya. Semua benda, judulnya adalah Matahari Sumber Energi Terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Lanjut ke halaman 4. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Sudah selesai teks bacaannya ya. Nah,
Nah, sekarang kita jelaskan dulu Jelaskan dulu sedikit ya. Kita jelaskan dulu sedikit. Dalam bacaan itu sudah dijelaskan anak-anak yang dimaksud dengan sumber energi itu apa. Nah, sumber energi itu artinya adalah semua benda yang menghasilkan energi itu adalah sumber energi. Nah, ternyata jenisnya bermacam-macam. Iya. Jadi tadi kita sudah tahu kalau energi itu kemampuan kita untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. Iya. Energi itu tidak bisa muncul sendiri. Iya. Jadi ada sumbernya, ada sumbernya. Misalkan kita butuh tenaga untuk bergerak. Nah, kalau kita tidak punya sumber energinya, kita dari tidak mana bisa itu sumber energinya? Kita tidak bisa bergerak atau kita mungkin lemes ya bahasanya itu. Kalau kita nggak makan, kita malas-malasan ya, lemes ya. Energinya berkurang. Nah, sumbernya dari mana Bu Kokom? Kalau biar kita energinya banyak, berarti dari mana? Nah, kita kan sumber energinya manusia itu makanan. Nah, jadi salah satu sumber energi itu makanan. Nah, jadi tumbuhan dan hewan juga termasuk sumber energi ya, itu untuk manusia yang untuk makan. Ya, jadi pokok ulang sekali lagi. Jadi semua benda yang bisa menghasilkan energi itu adalah sumber energi. Salah satunya juga tadi dibahas ada air, Bina. Iya. Nah, air itu ada udara juga merupakan sumber energi. Nah, air dan udara ya kita gampang mencarinya di sekitar kita. Nah, itu salah satu sumber energi besar juga, Bina. Ya. Tapi yang terbesar itu apa Bu Kokom? Yang terbesar itu matahari ya. Sumber energi yang terbesar adalah matahari. Dan matahari itu menghasilkan energi apa Bu Kokom? Nah, matahari ini menghasilkan energi panas dan energi cahaya ya. Jadi energi panas dan energi cahaya itu dihasilkan dari matahari ya. Nah, sehingga menjadi sumber energi terbesar di kita. Kalau misalkan tidak ada matahari, berarti kan tidak ada cahaya yang bumi, tidak juga ada panas ya. Kenapa tuh kok berpengaruh sekali cahaya itulah? Ternyata tumbuhan itu memerlukan cahaya ketika melakukan proses fotosintesis. Ya. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu kalau bahasa gampangnya itu proses memasak. Proses pembuatan makanan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu kan kemarin kita sudah bahas ya di semester 1 makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan pasti memerlukan makanan. Makanan tumbuhan itu ternyata bisa masak sendiri. Nama prosesnya adalah fotosintesis. Dan proses fotosintesis itu sangat perlu sinar matahari. Nah, gitu. Jadi bayangkan anak-anak, kalau nggak ada matahari, berarti tumbuhan tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Padahal manusia membutuhkan makanan. Bahkan ada hewan juga yang memakan tumbuhan. Selain makanan juga, Bina, pada proses fotosintesis ada menghasilkan yang sangat penting juga. Yaitu ada makanan dan oksigen. Oksigen yang kita hirup untuk bernafas. Jadi ada kaitannya, saling terkait. Kenapa itu bisa sebut terbesar? Karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Nah, selain itu juga matahari ternyata juga merupakan sumber energi listrik. Nah, ini namanya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, ini PLTS juga sudah semakin sering banyak digunakan matahari sebagai sumber energi listrik. Karena kan kalau kita cuma mengandalkan air, itu kan nanti terbatas juga. Nah, sudah cukup ya pembahasannya Nana ya tentang matahari sebagai sumber energi terbesar. Nah, sekarang di bawah teks bacaan itu ada pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Silahkan anak-anak mengisi jawaban. Nah, boleh bertanya dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca. Kalau misalkan belum paham, baca berulang-ulang. Nanti pasti ada jawabannya. Jadi nggak usah nyari kemana-mana.
mana? Iya, Langsung kita baca yang dikerjakan halaman 4 dan 5. 5. Ya, Nomor gitu ya. 1 sampai nomor 5. Kita lanjut Bu Kokom. Lanjut Bu Kita Dina. masuk ke halaman 6. Iya, Tadi kan halaman kita 6. sudah bahas Bu Dina. Iya. Matahari itu adalah Sumber sumber energi energi terbesar. Jadi kita harus bagaimana? Harus bersyukur, ya, harus bersyukur atas karunia Tuhan, matahari sebagai energi terbesar ya, itu. Nah, itu kita harus bersyukur atas karunia Tuhan. Kita lanjut lagi Bu Kokom, kita masuk ke halaman 8. 8. Halaman 8. Nah, ternyata di sini ada percobaan Bu, ya. Tadi kan kita sudah bahas Bu Dina kalau matahari itu sebagai sumber energi, panas dan iya. energi cahaya. Kalau energi cahaya mungkin sudah langsung bisa ya kita lihat. kita bisa lihat. Nah, kalau panas itu ternyata ada percobaannya bagaimana ini ya? Apakah matahari bisa menghasilkan api atau tidak Bu Dina? Bisa. Ternyata bisa anak-anak, ini nanti boleh dipraktekkan ya. Iya, boleh di rumah ya. Boleh dipraktekkan. Nanti kalau saya enggak punya peralatannya gimana? Enggak apa-apa, yang penting di sini kita membuktikan dari gambar ini ya Bu Kokom bahwa sudah pernah dilakukan sebuah percobaan bahwa matahari itu adalah sumber energi panas. Nah, kalau mau coba di rumah ya, anak-anak cukup bisa menyiapkan kapas atau kertas Bu Dina ya. Boleh pakai kapas. Nanti pakai kaca pembesar. Nah, boleh pakai kapas atau pakai kertas yang ada di rumah apa. Terus pakai kaca pembesar. Nanti ditunggu sampai cuacanya itu panas ya, jangan di cuaca mendung ya. Kalau cuaca mendung kan mataharinya kurang terik ya. Tunggu sampai cuacanya panas, bisa lakukan percobaan pakai loop ya. Nanti seperti di gambar itu ya. Jadi sinarnya dipantulkan ke benda yang akan diberikan energi panasnya ke kapas atau kertas itu. Nanti apa yang terjadi? Lihat apa yang akan terjadi. Ini silahkan melakukan percobaan. Kalau waktu di sekolah pernah ya? Sama-sama ya Bu Dina ya. Sama-sama kita melakukan percobaan di tapi sekolah. Kondisinya baru seperti ini, jadi silahkan anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Nah, kita lanjut ke halaman 9 halaman 9. Jadi kita sudah bahas tentang sumber energi kita melakukan segala sesuatu kegiatan yang tadi seperti kita lakukan waktu percobaan itu membutuhkan waktu betul enggak singkat gitu. Nah, ternyata di sini juga ada kegiatan lain. Nah, di situ anak-anak bisa memilih dari gambar itu. Silahkan anak-anak pilih mana yang waktunya lebih lama ya, diberi tanda centang ya. Yang lama itu centang, diberi tanda centang, yang lebih singkat diberi tanda silang ya. Contoh ya nomor 1 ya Bu Dina ya. Di situ ada memasak. Dayu dan ibunya sedang memasak. Yang kedua Beni ganti baju. Nah, kira-kira mana yang lebih cepat? Lebih cepat ganti baju berarti yang ganti baju disilang. Ya, maaf. Lalu yang memasak dicentang karena butuh waktu yang lama dibandingkan dengan ganti baju yang lain. Nah, silahkan dilanjutkan di nomor 2, 3, 4 dan 5. Ini mudah sekali. Anak-anak pasti bisa ya. Kita lanjut ya Bu Kokom. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Ini mudah ya, mudah diterima, mudah dipahami. Insya Allah. Nah, kita masuk ke halaman 15 ya Bu? 15 ya. Kalau tadi yang halaman sebelumnya kan itu olahraga. Bisa dicoba di rumah. Bisa dicoba di rumah. Itu. Nah, lanjut ke halaman 15. Di sini ada huruf-huruf. Huruf acak yang akan disusun menjadi sebuah kata. Nah, kata-kata ini berkaitan dengan energi dan sumber energi tadi ya, yang tadi sudah kita bahas. Sudah kita baca. Lebih spesifiknya mungkin ke matahari. Betul, ke matahari yang teks tadi. Matahari sebagai sumber energi. Silahkan, itu contohnya ada contohnya ya. Ada contohnya huruf H, A, M, I, T, R, A. Nah, kira-kira disusun menjadi matahari. Nomor satu lagi Bu Dina. Contohnya ada huruf G, E, N, R, I, dan E. Kira-kira susun ya. Kira-kira jadi apa itu? Nah, kayaknya menurut
energi. Oh iya, Kan iya, ini jadi energi. Nah, silakan anak-anak lanjutkan di nomor 2, 3, 4, dan 5. Insya Allah ini sudah. Nah, lanjut ke halaman 16. Kalau tadi kan kita sudah mendapatkan satu buah kata dari hasil susunan acak tadi. Iya, betul. Seperti tadi contohnya kata yang pertama kita matahari. Susun menjadi matahari. Di sini kita contohkan kalimatnya. Nah, kalimatnya itu adalah kalimat yang mengandung kata matahari. Ya, harus ada mataharinya. Ada mataharinya. Nah, itu contohnya matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, lalu di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 anak-anak membuat kalimat berdasarkan kata di halaman 15. Ya. Nah, ini dicontohkan contoh nomor satu lagi. Ya. Tadi kan kita sudah dapat satu. Tadi energi. Nah, kita buat contoh kalimatnya. Ya. Kira-kira bagaimana kalimatnya? Kira-kira contohnya mungkin seperti ini. Energi panas di bumi adalah matahari. Boleh ya, Bu? Boleh. Energi panas ya, energi salah satu energi. Iya, salah satu energi panas di bumi adalah matahari. Boleh karena ada kata energi. Itu nggih, anak-anak ya. Atau misalkan manusia memerlukan energi untuk melakukan kegiatan. Ya, masih banyak lagi contoh yang lain ya. Anak-anak nanti di rumah bisa membuat kalimat sendiri ya. Yang penting nanti ada kata energinya. Betul. Nah, silakan dilanjutkan untuk kata-kata nomor 3, 4, dan 5. Pasti Insya Allah bisa ya. Mudah ya anak-anak. Bu Dina, kalau misalkan kan tadi di bacaan tadi juga ada kalimat itu, boleh nggak pakai yang boleh silakan boleh yang dari teks bacaan boleh. Bikin kata sendiri juga boleh ya. Nah, kita lanjut Bu Kokom ke halaman 17. Nah, di sini ada ternyata energi lain ya. Apa ini kira-kira ya? Kira-kira apa itu ya? Kita bacakan dah ini Bu Kokom. Boleh dibacakan ya. Nah, kita baca dari halaman 17. Kokom dulu ya. Iya. Ketika diminum, maka air akan menjadi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, ternyata ini selain membahas sumber energi yang lainnya, nah ini juga kita membahas kewajiban kita. Nah, tadi kan kita sudah dikasih oleh Allah sumber energi yang melimpah. Sebagai salah satu cara kita bersyukur. Nah, itu adalah dengan melakukan cara menghemat energi ya, menghemat energi. Cara kita bersyukur terhadap energi yang telah diberikan oleh Allah tadi adalah dengan cara menghemat energi. Mudah sekali ya. Ini kita bahas sedikit tentang bagaimana caranya. Caranya menghemat energi itu seperti apa? Nah, kita bahas ini ya, yang air dulu ya, yang air. Kita bahas yang air. Mungkin kalau sekarang itu air masih cukup bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi 1-2 tahun yang akan datang atau 10-20 tahun yang akan datang kan nggak tahu ya. Tapi ada juga loh Bu Kokom daerah-daerah tertentu itu yang airnya memang susah. Nah, ini pengalaman Bu Dina ya. Karena tinggalnya di daerah sekitaran yang airnya itu susah. Nah, agak tinggi mungkin ya, datarannya tinggi. Airnya itu susah, bahkan air minumnya kita beli. Air minum kita beli karena airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itu harus pandai-pandai kita mengatur airnya. Nah, gitu ya, tidak menghamburkan air. Jangan sampai nih, karena kita ini lagi musim hujan, biasanya air sumur melimpah nih Bu Dina. Dihambur-hamburkan.
baknya sudah penuh, kerannya masih terbuka. Nah, jadi kita perlu yang pertama berarti tidak menghamburkan air, tidak menghamburkan air, ya, mematikan keran air kan ya jika sudah penuh. Atau misalkan ketika wudhu, buka keran secukupnya saja ya, secukupnya saja, jangan dibuka. Terus kalau ambil air minum anak-anak, ya sudah secukupnya, jangan sampai ada yang sisa terbuang. Nah, kalau pakai gelas, kalau misalkan biasanya 1 gelas gak penuh, setengahnya dulu. Gampang kalau kurang, ambil lagi. Bu Kokom juga kalau sedih ketika melihat, biasanya kalau minum pakai gelas, air gelas mineral itu. Air mineral yang gelas. Pakai gelas. Biasanya enggak habis, ditusuk, masih ada separuh, ditinggal. Itu dibuang. juga merupakan contoh yang tidak baik, tidak baik. Perilaku yang tidak menunjukkan hemat energi. Padahal menghemat energi adalah salah satu contoh bersyukur pada Tuhan. Nah, itu kewajiban kita. Hak kita sudah dicukupi energi sudah mendapatkan air, sudah mendapatkan air, sudah mendapatkan, itu hak kita. Kayak matahari. Lalu kewajiban kita adalah menjaganya, menghematnya agar kesediaan air itu tetap ada. Paham ya anak-anak ya? Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nah, sekarang di halaman 19, Bu. Halaman 19 ya. Di situ ada contoh ya, Bu Dina, ada gambar-gambar yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Silakan ya anak-anak. Yang menghemat air itu yang kamu beri tanda centang, yang tidak kamu beri tanda silang. Ini mudah ya. Contoh Bu Dina. Di situ ada Dayu sedang minum, gelasnya sampai kosong. Itu berarti menunjukkan perilaku menghemat air. Kalau ada sisa airnya berarti tidak menghemat. Nah, langsung dicentang saja. Atau Edo lagi apa, Bu Dina? Edo ternyata lagi ngapain itu, Bu? Lagi main air. Airnya dihambur-hamburkan, gak jelas ya, Bu Dina ya. Itu berarti contoh perilaku yang tidak menghemat energi. Berarti ini diapain, Bu Dina? Silang. Ini mudah sekali. Alhamdulillah, materi pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Mudah-mudahan bisa diterima baik oleh anak-anak, ya, bermanfaat untuk anak. Kita ulangi ya, Bu Dina ya. Hari ini kita belajar apa tadi? Belajar tentang matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Kita belajar menyusun kata dan membuat kalimat. Nah, kita juga belajar, kita sudah dapat hak mencukupi kebutuhan energinya, kita juga harus melakukan kewajiban kita, yaitu menjaga atau menghemat air. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan berdiskusi dengan anak. Ya, Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.